Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Catur Permatasari dengan 3 digit NIM terakhir 144. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan saya latihan soal di bab setengah putaran geometri transformasi. Jadi saya itu kebagian di uji kompetensi 4.1 dan 4.2, nomornya sama di nomor 9 dan 10. Dan ternyata di dua uji kompetensi itu soalnya itu sama. Jadi nomor 9 dan 10 di uji kompetensi 4.1 dan 4.2 itu sama. Jadi saya hanya ngerjain sekali. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu nomor 9, diketahui bahwa kurva C itu persamaannya X kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Lalu garis G itu persamaannya X sama dengan Y dan titik A itu ada di 3,2. Maka persamaan kurva C aksen yang memenuhi C aksen refleksi dari garis G refleksi jadi setengah putaran dari C-nya itu tadi adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya tadi, kan X kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini itu masuk ke bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kurva tadi itu berbentuk lingkaran. Lalu pusat lingkarannya itu ada di 0,3. Kenapa kok 0,3? Karena di persamaannya ini kita bisa lihat kan, yang di X itu dia X aja, berarti X-nya titiknya di 0, terus yang ini 3 kan, jadi titiknya di 3. Lalu jari-jarinya itu 2, karena ini kan persamaan umumnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat lah, berarti 4 ini R kuadrat toh, berarti R-nya kan sama dengan akar 4, akar 4 sama dengan 2. Nah terus kan ini setengah putaran, titik pusat rotasi 180 derajatnya tadi itu di yang titik A tadi. Lalu nah terus itu ada rumus kalau 180 di putaran 180 derajat itu dia tuh bakal jadi X aksennya bakal jadi 2A min X, terus Y aksennya jadi 2B min Y. Lalu kita substitusi aja tuh yang titik pusat awal yang 0,3 ke rumus ini tadi. Jadi X aksennya itu jadi 6 sama dengan 6, terus Y aksennya sama dengan 1. Jadi titik pusat yang baru itu ada di 6,1. Dan jari-jari itu tetap sama dengan 2 karena kita hanya menggeserkan, merotasikan, bukan memperbesar. Jadi ukurannya tetap sama. Nah, sekarang kita substitusiin tuh titik pusatnya itu ke persamaan kurva yang baru, kurva C aksen itu. Kan rumus persamaan bentuk umumnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus kita substitusi, hasilnya jadi X min 6 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Nah itu ada di pilihan A. Nah untuk yang selanjutnya nomor 10 itu sebuah garis yang melalui titik A 6,4 dan akan melalui titik P 2,2 pada sebuah cermin G yang persamaannya itu Y sama dengan X. Terdapat sebuah garis H dengan persamaan X sama dengan min 1. Nah, sinar garis dipantulkan memotong garis H pada sebuah titik Z. Maka koordinat titik Z adalah titik-titik. Nah, jadi pertama itu kita refleksikan dulu titik A itu terhadap garis G, terhadap cermin G tadi, yang Y sama dengan X itu. Kalau pencerminan terhadap Y sama dengan X, berarti X aksennya itu sama dengan Y, dan Y aksen itu sama dengan X. Jadi titik A tadi kan 6,4. Kalau A aksennya atau bayangannya ada di 4,6.
Terus kita cari persamaan garis dari A aksen dan P pakai rumus persamaan garis melalui 2 titik. Jadi pakai rumus ini, Y min YA aksen per YP min YA aksen sama dengan X min XA aksen per XP min XA aksen. Kalau kita substitusikan titik-titiknya, jadi persamaannya itu ketemu ini. Y sama dengan 2X min 2. Nah, kan kita disuruh cari titik potong yang tadi melalui yang sebuah garis H, X sama dengan min 1 itu. Jadi, kalau kita substitusiin X sama dengan min 1, hasilnya Y itu sama dengan min 4. Jadi, titik potongnya itu ada di Z dengan koordinat min 1, min 4. Itu pilihannya ada di D. Selain 2 soal itu, saya juga mengerjakan latihan 4.1 nomor 4. Jadi soalnya kan buatlah kesimpulan dari setiap pernyataan di bawah ini. Untuk pernyataan pertama yang A itu HAK sama dengan HAC. Maksudnya itu bayangan titik K dan C terhadap titik A itu sama. Kesimpulannya titik K dan titik C itu adalah titik yang sama. Untuk pernyataan kedua yang B, HAD sama dengan HBD. Maksudnya bayangan titik D terhadap A sama dengan bayangan titik D terhadap B. Kesimpulannya A sama dengan B. Untuk yang pernyataan terakhir, yang C, HAE sama dengan E. Maksudnya itu titik E dipetakan ke dirinya sendiri oleh pencerminan terhadap A. Kesimpulannya E itu berhimpit dengan A, sehingga E itu sama dengan A. Nah, yang soal terakhir saya kerjakan itu latihan 4.2 nomor 1. Jadi soalnya itu jika S persamaannya itu 2X min 5Y sama dengan 4 dan A itu 1,4, kita disuruh menentukan apakah C dengan koordinat titik min 1,6 itu elemen dari S aksen. Dan tuliskan persamaan untuk S aksennya tadi. Kan diketahui S tadi persamaannya 2X min 5Y sama dengan 4. Lalu simetri pusat terhadap A itu 1,4, terus titik C min 1,6. Terus tanya, C itu elemen dari S aksen apa bukan? Dan persamaan S aksennya apa? Nah, kita bisa tahu C itu elemen dari S aksen itu dari mana? Itu kita buat kebalikannya. Jadi kalau misal C aksen itu elemen dari S, maka C itu elemen dari S aksen. Nah, kita kan cari si C aksennya ya, pakai rumus yang ini tadi, kayak yang tadi 2A min X, 2B min Y. Kalau kita substitusikan titiknya itu, jadinya C aksen itu 3,2. Nah, lalu kita substitusikanlah C aksen ini ke persamaan S. Hasilnya min 4. Nah, kita tahu kalau di persamaan tadi hasilnya itu sama dengan 4 kan. Nah, kalau disubstitusi yang C aksen ini hasilnya sama dengan min 4. Berarti C aksen itu bukan elemen dari S. Jadi C juga bukan elemen dari S aksen. Nah, untuk persamaan yang S aksen, kita ambil sembarang titik. Misal X-nya itu sama dengan 2. Kalau disubstitusi ke persamaan S, jadinya Y itu sama dengan 0. Jadi ini misalkan titik P 2,0. Lalu kita ambil titik lain, X sama dengan 7. Kalau disubstitusi Y-nya sama dengan 2. Misalkan itu titik Q, jadi 7,2. Nah, kita cerminkan titik P dan titik Q itu terhadap A 1,4 pakai rumus yang tadi. Nah, titik P-nya tadi bayangannya jadi ada di P aksen sama dengan 0,8 dan yang Q ada di Q aksen sama dengan min 5,6. Nah, kita cari persamaan garisnya dari P dan kita P aksen dan Q aksen tadi pakai rumus yang melalui persamaan garis melalui 2 titik. Jadi kita menghasilkan persamaannya itu S aksen itu 2X min 5Y sama dengan min 40. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengerjaan latihan-latihan soal di bab ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.